Kepemimpinan wasit pada laga Timnas Indonesia melawan Bahrain bukan hanya menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, tapi juga dari luar negeri, termasuk Jepang. Berikut ini adalah beberapa komentar publik Jepang yang bersimpati pada timnas kita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, akhirnya para penggawa timnas Indonesia telah mendarat di Qingdao, Cina. Berikut ini adalah momen-momen mereka yang tertangkap oleh kamera. Berikut ini komentar Bapak Erick Thohir usai timnas Indonesia dirugikan oleh wasit saat melawan Bahrain. Itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time. Next, saya minta semua yang ada di timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Cina. Buktikan kami bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain Indonesia. Saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi Cina dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kami lebih fokus dan waspadai. Eliano Reinders, pemain multiposisi yang baru saja memperoleh status WNI bersama Mace Hilhers, menjalani debutnya saat timnas Indonesia bertemu dengan Bahrain. Eliano yang tidak diturunkan dari menit awal, akhirnya merasakan pertandingan internasional pertamanya saat masuk menggantikan Sandy Walsh di babak kedua. Setelah pertandingan berakhir, Eliano pun mengungkapkan perasaannya akan hal itu melalui Instagramnya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan, pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan. Menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia, Branko Ivankovic, pelatih Cina bicara begini. Mereka punya banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kami harus mempersiapkan diri dengan segala kekuatan dan menunjukkan kemampuan kami untuk tetap tahan dan agresif. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan tugas di laga berikutnya, lawan timnas Indonesia. Sebelum terbang ke Cina, inilah komentar Rafael Strauch usai mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia senior. Saya sangat senang. Butuh waktu lama untuk mendapatkannya, tapi akan terus bertambah nanti. Rafa juga mengomentari Cina yang akan menjadi lawan berikutnya. Mereka kalah 3 kali, tapi saya pikir mereka tetap tim yang bagus. Jadi ini hanyalah laga lainnya untuk kami. Sekarang kami terbang ke Cina, beristirahat, fokus ke laga, dan kita lihat nanti. Kami berharap bisa mendapatkan 3 poin. Berikut ini komentar Kapten Timnas, J. Itzes, usai timnas Indonesia dirugikan oleh wasit saat melawan Bahrain. Hal seperti ini sering terjadi dalam sepak bola. Dan sekarang untuk kami ini terasa seperti kekalahan karena kami kemasukan di menit akhir. Tapi kami harus terus maju. Itu yang kami lakukan sekarang. Semua orang yang menonton pertandingan Indonesia melawan Bahrain dan menilai secara objektif akan sepakat bahwa timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Namun, apa yang J katakan benar bahwa timnas Indonesia harus terus maju.
Karena dengan cara itulah timnas Indonesia bisa terus berkembang demi meraih satu tempat di Piala Dunia 2026. Bapak Sumarji menceritakan kronologis dirinya mendapatkan kartu merah setelah timnas melawan Bahrain. Ketika waktu sudah memasuki menit ke-96 lewat 30 detik, saya langsung bilang ke wasit keempat bahwa pertandingan selesai. Saya bilang finish, finish, finish. Wasit keempat bilang ke kami, 1 menit lagi. Lalu saya bilang oke. Saat itu Coach Shin Taeyong kesal dan maju ke wasit keempat untuk bilang waktunya sudah melebihi batas. Saya pun juga menyampaikan itu kepada wasit keempat. Coach Shin Taeyong saat itu terlihat sangat keras kepada wasit keempat. Melihat itu, saya langsung maju untuk mendahului dia melakukan protes kepada wasit karena biasanya ditakutkan dia mendapatkan kartu merah. Jadi biarkan saya saja yang melakukan protes keras kepada wasit. Menjelang pertandingan melawan Cina, seorang pemain kembali cedera. Jordi Amat, pemain berusia 32 tahun mengaku tidak nyaman saat bertanding melawan Bahrain. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit. Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi tentu sangat dibutuhkan sebagai opsi di lini belakang. Apalagi Justin Hubner tidak ikut dalam kualifikasi Piala Dunia kali ini dikarenakan cedera. Setelah tanda demi tanda makin menguatkan rumor pewarganegaraan Kevin Dix, akhirnya kepastian itu pun tiba dengan konfirmasi langsung oleh Bapak Erick Thohir di Instagramnya. Bek tengah yang bisa bermain sebagai bek kanan dengan sama baiknya ini merupakan pemain Copenhagen Denmark yang juga pernah bermain bersama Fiorentina. Pengalamannya di level Eropa makin komplit saat dia merasakan kerasnya Liga Champions. Dengan masuknya Kevin Dix, diyakini kekuatan timnas Indonesia makin diperhitungkan. Tentu banyak penggemar timnas yang tidak sabar melihat J, Mace, dan Kevin berada dalam satu tim.